Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen. Hari ini kita akan belajar mengenai kujunjung nilai-nilai Kristiani di mana saja. Kita akan banyak belajar dari Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Dari tokoh ini nanti kita akan belajar mengenai nilai-nilai Kristiani yang ada. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Jadi ini adalah awal pertama kali kejadian yang dialami oleh Yunus. Sebenarnya dari ayat yang pertama dan kedua ini kita melihat bahwa Tuhan sendiri memberi perintah kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe. Pemberitaan Injil dan pemberitaan kabar baik serta seruan untuk bertobat karena kejahatan kota ini sudah sampai kepada Tuhan. Tetapi yang dilakukan Yunus adalah bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi di sini kita ayat yang ketiga melihat bahwa Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan dan perintah Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Niniwe. Tetapi di ayat yang keempat kita melihat bahwa tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya, apa yang sudah diperintahkan Tuhan di sini Tuhan sangat berdaulat sehingga jikalau itu bukan kehendak Tuhan ya Tuhan sanggup untuk melakukan apapun. Ya, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Nah, dari ayat ini kita melihat bahwa bangsa atau orang-orang yang di atas kapal itu, di dalam kapal itu memiliki keyakinan kepada Allah-Allah tersendiri. Maka ketika ada bahaya mengancam, yaitu angin ribut tadi, mereka menjadi sangat takut dan berteriak-teriak kepada Allahnya. Ya, karena dengan mereka berteriak kepada Allahnya ada harapan bahwa ada pertolongan yang tersedia supaya kapal itu akan tetap tenang dan selamat dari angin ribut yang menerjang. Dan ini kita perhatikan ya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Ya, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Ya, jadi kita melihat kondisi yang sangat bertentangan. Ada orang-orang yang sangat panik berteriak-teriak kepada Allahnya untuk mengatasi keadaan yang membuat mereka terancam, tetapi Yunus tertidur dengan nyenyak. Ya, mungkin kita kalau ada di saat itu juga mungkin melihat ini jadi jengkel sekali ya. Ini malah ada yang tertidur dengan nyenyak. Ya, ayat yang ke-6. Datanglah nakoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Ya, jadi di sini ya nakoda itu mengatakan bahwa Yunus yang sedang tertidur sendiri itu tenang-tenang saja dan tidak berseru ya, sehingga di sini Yunus dibangunkan ya. Lalu ayat yang ke-7 ini dikatakan bahwa lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi ya. Oke, jadi di sini pada waktu itu cara penyelesaian masalah mungkin dengan membuang undi ya, culture atau budaya pada saat itu. Ya, dan di sini
kok ya Yunus juga yang kena undi ya. Nah, kemudian kita akan melihat ya, berkata mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Jadi di ayat ini akhirnya mereka menginvestigasi Yunus ya, bertanya-tanya Yunus ini sebenarnya siapa? Karena mereka menganggap bahwa memang malapetaka itu condong kepada Yunus yang menjadi penyebabnya. Ayat 9, ini Yunus yang berkata ya, sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Ketika saya membaca ayat yang ke-9 ini, saya menemukan sesuatu yang menarik ya. Di sini Yunus mengatakan, aku takut akan Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkan ayat ini, saya melihat bahwa di ayat yang pertama tadi tindakannya adalah melarikan diri dari panggilan Tuhan, apa yang telah diutus Tuhan. Saya mengatakan atau saya merenungkan bahwa betulkah seorang yang takut akan Tuhan itu mengingkari panggilan dan tidak mematuhi perintah Tuhan? Ya, jadi menarik sekali. Dari ayat yang pertama, kedua sampai dengan yang ke-9 ini, Yunus masih berani mengatakan bahwa dirinya takut akan Tuhan ya. Oke ya, jadi di sini Yunus ini rasanya masih tenang-tenang saja. Dan yang ayat ke-10, orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka ya. Jadi yang di sekitar Yunus saja sangat takut ya. Bahkan dia mengatakan apa yang telah kau perbuat ya. Oke, jadi orang-orang ini mengetahui bahwa Yunus lari dari apa yang diperintahkan Tuhan. Dan ayat yang ke-11, bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Jadi orang-orang ini bingung dan orang-orang ini tahu bahwa sebenarnya solusinya adalah di Yunus ya, maka pertanyaannya seperti itu. Dan ayat 12 ini Yunus sangat berani ya kalau saya merasakan membaca ayat ini ya. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu ya. Ketika saya membaca sampai di ayat 12 ini sebuah renungan yang luar biasa. Meskipun Yunus itu tidak mematuhi apa yang sudah Tuhan perintahkan, tetapi di ayat 12 ini kita melihat karakter Yunus yang cukup baik ya, artinya dia memiliki tanggung jawab penuh bahwa memang dia menyadari bahwa yang terjadi saat itu dialah sumber masalahnya dan dia berani mempertanggungjawabkan semuanya itu. Bahkan di sini dia katakan, campakkanlah aku ke dalam laut. Dan di sini dia tahu benar bahwa ketika dia dicampakkan, laut menjadi reda. Ya, luar biasa ya. Oke. Ayat 13, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga, sebab untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi orang-orang itu tetap berdayung sekuat tenaga, dia dan teman-temannya atau orang yang ada di sana berusaha kembali ke darat, tetapi tidak sanggup karena laut bergelora ya. Jadi di ayat yang ke-13 ini posisi Yunus belum dilemparkan ke dalam laut. Dan ayat ke-14-nya, lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi ayat yang ke-14 ini mereka sebelum mengambil keputusan justru bertanya kepada Tuhan bahwa jangan sampai keputusan ini salah dan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik, yaitu menanggung darah orang yang tidak bersalah. Dan kalau saya merenung
Dan kalau saya renungkan ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang tersebut menyadari penuh bahwa Tuhan itu memiliki sebuah otoritas, ya, suatu otoritas. Ini kita bisa lihat di kalimat yang Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Jadi mereka menyadari penuh bahwa Tuhan memiliki otoritas yang luar biasa, yang kuat atas apa yang terjadi dalam kehidupan ini, termasuk dalam kasus ini adalah mengenai Yunus dan mengenai angin ribut yang terjadi. Bahwa ketika ada seseorang yang melakukan pelanggaran atau pengabaian atas peringatan Tuhan, ternyata Tuhan juga bisa melakukan hukuman, ya. Jadi kalau saya melihat ayat ke-14 ini dari ayat sebelumnya, mereka ini orang-orang yang ada di perahu atau di kapal itu kan berseru-seru kepada Allahnya mereka masing-masing. Tetapi di ayat 14 ini yang menarik adalah bahwa mereka itu akhirnya berseru kepada Tuhan, bahkan meminta pimpinan dari Tuhan supaya keputusan mereka tidak salah terhadap keputusan untuk melemparkan atau mencampakkan Yunus ke dalam laut, ya. Oke, jadi ini sesuatu yang luar biasa, ya. Jadi kita bisa meneladani juga loh sebenarnya hal ini, bahwa ketika dalam keputusan-keputusan tertentu kita itu bisa bertanya dulu kepada Tuhan supaya keputusan kita itu tidak salah. Kalau kita tarik relevansinya pada saat yang sekarang, ya. Ayat yang ke-15, ini keputusannya. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Ya, persis seperti apa yang dikatakan Yunus, bahwa Yunus tahu benar bahwa laut itu akan berhenti, ya, angin ributnya ketika mereka mencampakkan ke laut, ya. Dan di sini ya luar biasa. Ayat 16 kita melihat suatu kenyataan bahwa orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, ya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, kata sangat takut, kata takut itu sudah dikatakan beberapa kali. Sebab apa? Mereka merasakan bahwa ada yang tidak beres di dalam kapal itu, bahwasanya memang Tuhan sedang murka atau memberi peringatan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran, ya. Tetapi di sini dengan laut yang berhenti ketika Yunus itu dicampakkan ke dalam laut, mereka itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, ya. Dan bukti sangat takut kepada Tuhan termasuk pengakuannya bahwa kedaulatan Tuhan itu memang nyata, ya. Di sini dikatakan lalu, ya, mereka itu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan dan mengikrarkan nazar, ya. Jadi untuk yang korban sembelihan dan nazarnya itu seperti apa memang tidak tertulis atau tidak dituliskan lebih lanjut, tetapi dari ayat ini kita sebenarnya bisa melihat bahwa, ya, ada orang-orang yang melihat kuasa Allah itu menjadi sangat takut, dan di sini mereka melakukan korban sembelihan bagi Tuhan, ya. Jadi saya melihat bahwa orang-orang ini belajar sesuatu yang baik dari sesuatu keadaan yang tidak baik yang terjadi di sana. Nah, bagaimana nanti dengan kehidupan kita, apakah kita peka terhadap hal yang ada dan terjadi di sekitar kita? Oke, nah sekarang di ayat yang ke-17 itu, maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya, ya. Dan di sini ada kata penentuan Tuhan. Jadi ketika laut berhenti mengamuk dan sesuatu terjadi kepada Yunus, yaitu dicampakkan ke laut, di sini ada penentuan Tuhan, ya. Penentuan Tuhan berarti ada kehendak Tuhan, sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi, bahwa
apa yang terjadi dengan Yunus dicampakkan ke dalam laut itu belum selesai dalam rencana Tuhan ya, sebab kita melihat dan sebenarnya kita bisa baca di ayat-ayat selanjutnya ya, dari pasal-pasal selanjutnya bahwa Yunus itu sebenarnya akhirnya tidak mati dan dia tetap melanjutkan panggilan Tuhan untuk mempertobatkan Niniwe. Ya, nanti bisa dibaca pada perikop-perikop selanjutnya. Tapi hari ini kita bisa melihat bahwa ada kehendak Tuhan yang memang itu otoritas dan kedaulatannya penuh ya. Beberapa dari kita mungkin merasa gagal atau gagal, memang gagal karena sesuatu, tetapi kalau itu adalah kehendak Tuhan, ada Tuhan yang akan membawa kita berbalik kepada rencananya yang mula-mula ya. Jadi Tuhan tidak pernah gagal ya. Oke ya. Nah, sekarang dari Yunus kita belajar bahwa ada perintah Allah yang harus kita patuhi. Dan ketika perintah Allah itu tidak kita patuhi, di sana akan ada konsekuensinya, yaitu teguran dari Allah. Dan teguran dari Allah ini membuat kita harusnya berbalik dari jalan-jalan yang salah, tetapi berbalik kembali kepada Tuhan menuju jalan yang benar dan apa yang sudah Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan semuanya ini memerlukan yang namanya disiplin rohani. Nah, disiplin rohani itu bagaimana? Disiplin untuk peka mendengar suara roh berbicara kepada kita, merenungkan firman Tuhan dan berdoa memohon pimpinan Tuhan pada pagi hari dan setiap waktu. Bagaimana kita bisa mendengar dan mengerti kehendak Tuhan kalau kita tidak pernah mendengar suara roh yang berbicara kepada kita, atau kita nggak pernah merasakan dekat dengan Tuhan, atau kita tidak tahu kehendak Tuhan yang tertera di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, yang Dia firmankan di dalam Alkitab ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Tuhan kalau Alkitab kita tertutup, tidak pernah kita baca, boro-boro direnungkan, dibaca saja tidak pernah. Jadi ini hal yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, bagaimana kita mentaati kehendak Tuhan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita melalui Yunus yang sudah kita pelajari. Bahwa sekali lagi bahwa kita harus lebih disiplin dalam hal-hal yang rohani untuk membuat hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.